MG Listener, kota-kota besar di Tiongkok, di Beijing dan Shanghai saat ini sedang dalam kondisi yang bisa dibilang tengah meningkatkan keamanan, di mana pada Selasa 29 November 2022, setelah demonstrasi nasional menyerukan kebebasan politik dan diakhirinya penguncian COVID-19 atau COVID-19. Ini menjadi hal yang menarik perhatian bagaimana perkembangan negara Tiongkok ini. Bisa dibilang selalu ada konflik pada pemimpin Tiongkok yang berkomitmen untuk memberi atau mencegah penyebaran COVID-19. Namun ada tanda-tanda bahwa Partai Komunis Cina, partai penguasa di negara itu, bertekad akan menindak tegas aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan pembatasan ketat COVID-19. Bahkan ketika polisi telah bentrok dengan para pengunjuk rasa di kota Guangzhou di Cina Selatan, rangkaian konfrontasi terbaru di seantero negara itu mulai terjadi dan Tiongkok berjanji akan tetap melakukan tindakan tegas bagi para pengunjuk rasa yang menolak melakukan atau tidak pro pada kebijakan pembatasan ketat COVID-19. Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah bergabung dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Selamat pagi waktu Jakarta, selamat siang waktu Melbourne, Bang. Waktu ya, Waalaikumsalam. Selamat siang waktu Melbourne, selamat pagi waktu Jakarta. Apa kabar Iswahyudi? Ya, Bang Nuim, sepertinya suasana di Tiongkok saat ini sedang tidak ya bisa dibilang tidak menyenangkan karena pembatasan atau peningkatan COVID-19 di sana membuat pemerintah kembali memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat. Namun ini sepertinya ditolak oleh beberapa pihak di beberapa kota di Tiongkok. Bang Nuim, seperti apa melihat hal tersebut? Ini menarik sekali karena apa yang terjadi perkembangannya adalah bahwa orang bukan lagi bicara mengenai soal COVID-19, bukan bicara mengenai soal penyakit, tapi orang mulai bicara mengenai soal Xi Jinping, mengenai kebebasan. Mereka menuntut bukan saja Xi Jinping agar mengundurkan diri, mereka menuntut agar Partai Komunis Tiongkok mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ini akhirnya merambat kemana-mana. Jadi ini barangkali apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu pencetus saja. Maksudnya sudah sejak lama nampaknya. Mungkin ada perasaan yang barangkali kurang kondusif bagi rakyat di Tiongkok. Barangkali dengan hubungan internasional yang begitu hebat lewat televisi, lewat radio dan lain sebagainya, mereka bisa menyaksikan. Mereka menyaksikan bagaimana orang di negara lain hidup dengan kebebasan. Sedangkan mereka barangkali dari segi ekonomi cukup mumpuni, cukup baik, ya, cukup barangkali ya bisa dikatakan melegakan mereka, tapi dari segi kebebasan ini, jadi terjadi demonstrasi, kemudian menuntut bukan saja Xi Jinping, tapi Partai Komunis Tiongkok juga. Mereka misalnya membawa kertas putih tanpa ada tulisan apa-apa. Tapi waktu ditanya, apa ini? Oh, inilah segala yang saya ingin katakan, katanya telah saya katakan lewat kertas putih ini. Jadi ini sesuatu yang barangkali tidak diduga sebelumnya oleh Tiongkok, oleh pemerintah, oleh penguasa di Tiongkok. Tidak diduga sama sekali bahwa akan terjadi hal seperti ini. Ini menarik karena ya kita tahu apa yang terjadi dalam tahun 1989 di Tiananmen, ya, ketika itu luar biasa dahsyatnya. Sampai sekarang kita tidak tahu berapa banyak korban jiwa yang jatuh di Tiananmen. Tapi ini semacam sejarah berulang. Dan mereka menuntut Xi Jinping yang baru saja memasuki periode ketiga dari jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di Tiongkok. Dan mereka mulai menuntut hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan COVID-19. Memang mereka tidak menyukai penguncian yang seperti Iswayu dikatakan tadi, lockdown, ya, penguncian itu mereka tidak setuju. Tapi ini dijadikan semacam alasan sebagai, boleh dikatakan, rangsangan, sebagai pencetus untuk melampiaskan perasaan tidak senang mereka terhadap pemerintah secara keseluruhan. Iya. Nah, memang kalau kita lihat memang peningkatan kasus COVID-19 saat ini membuat sejumlah kota di Tiongkok melakukan pembatasan dan demo menolak pembatasan pergerakan masyarakat ini berujung pada keinginan untuk memundurkan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun apakah memang kalau Bang Nuim melihat ini memang
ketidakpuasan yang sudah berlangsung lama, kemudian ini jadi ya bisa dibilang pembatasan yang kemudian dilakukan kemudian ditolak, ini jadi trigger ya bisa dibilang mirip-mirip ketika kita Orde Baru dalam sejumlah Ya, ya bisa dibilang dalam sejumlah ketidakpuasan kemudian ada pemantik baru kemudian ramai di mana-mana. Tapi kalau di Tiongkok bukannya sejumlah prestasi yang telah dilakukan oleh Presiden Xi Jinping ini mungkin bisa membuat masyarakatnya lebih bangga. Maksudnya pembatasan ini sepertinya tidak tidak masuk akal untuk kemudian berujung pada memundurkan Xi Jinping, Bang Luim. ya, karena kita mendengar laporan-laporan dari para koresponden asing yang ada di Tiongkok, mereka mengatakan ketika menyaksikan televisi misalnya pertandingan sepak bola, karena sepak bola spirit Budar merupakan olahraga yang paling populer di Tiongkok, orang ingin menyaksikan. Dan ketika mereka menyaksikan pertandingan sepak bola, mereka tidak diberikan kesempatan untuk melihat ketika kamera misalnya menyoroti para penonton yang pakai macam-macam atribut, bawa ini, bawa itu, mereka berhimpit-himpit ya, berdempet-dempet, itu tidak boleh ditunjukkan di Tiongkok. Mereka hanya boleh menyaksikan pertandingan sepak bolanya saja tanpa melihat suasana di sekelilingnya. Dan mereka tidak bodoh, mereka mengetahui apa yang terjadi. Artinya mereka mulai bertanya, kenapa orang di Qatar kok bisa bersosialisasi seperti itu? Kenapa kami tidak bisa? Dan kejadian di Xinjiang, di Urumqi misalnya, di bagian barat Tiongkok, ketika terjadi kebakaran sampai 10 orang tewas, itu antara lain dikatakan juga karena adanya penguncian itu, sehingga 10 orang tewas. Jadi semua ini menjadi pemicu seperti yang Iswahyu dikatakan tadi. Orang mulai merasakan. Jadi kalau membuat saya waktu itu teringat ya, sebab banyak yang mengatakan, wah Tiongkok ini sudah makmur betul, luar biasa. Ini jumlah kelas menengahnya hampir separuh dari seluruh jumlah penduduknya yang 1,45 miliar dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya teringat, kalau saya pernah membaca di dalam ajaran agama Kristen, yaitu dalam Bible, di situ Yesus mengatakan orang itu hidup not by bread alone. Man doth not live by bread alone. Manusia itu tidak hanya hidupnya untuk makan, bukan hidupnya untuk roti saja, tapi ada hal-hal lain lagi yang juga cukup penting bagi manusia. Jadi biarpun dicukupi makanannya, tetapi kalau tidak dicukupi kebebasannya, mereka bisa mulai bertanya, kenapa saya tidak bisa seperti orang lain? Kan kita ini selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Jadi ketika mereka melihat kebebasan, bagaimana orang nonton sepak bola berdempet-dempetan nggak apa-apa, kok di sini ada satu kasus COVID aja langsung ditutup seluruhnya. Nah, di samping itu Iswahyudi, ternyata juga bahwa prestasi pemerintah dalam persoalan vaksinasi tidaklah sehebat seperti yang didengung-dengungkan. Ada yang mengatakan mungkin vaksin yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Bukan lagi vaksin yang seharusnya digunakan sekarang ini. Dan banyak di antara penduduk yang sudah berumur lansia yang di Tiongkok, itu banyak sekali di antara mereka yang masih belum mendapatkan booster. Ini semuanya menjadi masalah sehingga tidak bisa pemerintah mengambil resiko untuk tidak lagi menerapkan sistem yang mereka sebutkan sebagai nol. Kalau ada satu saja yang kena, seluruh tempat akan ditutup. Jadi mereka sebutkan kebijaksanaan nol. Tidak boleh ada satu orang pun yang kena. Nah, kemudian orang mulai membandingkan begitu ketatnya penguncian yang dilakukan di Tiongkok sehingga sangat mengganggu kehidupan orang. Bukan saja di kehidupan ekonomi, tetapi lebih dari itu kehidupan psikologi, kehidupan kejiwaan. Orang yang ingin bergabung dengan orang lain, ingin nonton bola sama-sama, rame-rame dan sebagainya. Mereka mengatakan, kenapa jumlah kematian di Amerika nampaknya sudah mendekati secara proporsional, mendekati dengan kematian yang ada di Tiongkok. Ini mereka mulai bertanya-tanya. Mereka sudah mulai bisa membanding-bandingkan. Nah, ini yang celakanya. Jadi mereka mengatakan, kalau begitu, kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah Xi Jinping lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, Bang Luim, bisa dibilang kita melihat seperti apa keberhasilan Tiongkok untuk bisa dibilang menjadi negara yang memiliki kemajuan ekonomi yang demikian pesat. Tapi kebebasan mereka atau masyarakatnya atau warganya sepertinya tidak membuat mereka terlalu happy. Ya, seperti Bang Luim tadi bilang, pertandingan atau Piala Dunia yang berlangsung di Qatar dipenuhi oleh
masyarakat yang bisa dibilang tidak ada pembatasan. Kemudian itu yang saat ini sedang dilakukan di Tiongkok dengan melakukan pembatasan dan membuat orang tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Ini yang ini mungkin akumulasi kekecewaan, ketidakbebasan inilah yang membuat warganya kemudian meminta Xi Jinping untuk mundur. Tapi apakah mungkin, Bang Nuim? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Karena biar bagaimanapun, pasti seperti di masa lalu ketika terjadi kasus di Tiananmen ya, di lapangan Tiananmen, tidak mungkin mundur begitu saja. Ini bukanlah hal yang merupakan tradisi di sebuah negara komunis. Ya, seperti di Tiongkok terutamanya. Biar bagaimanapun itu sulit kali. Kalau elit di atas tidak bergerak, tidak akan mungkin terjadi. Sekadar permintaan atau tuntutan dari rakyat saja tidak akan dipenuhi. Dan nampaknya sekarang pemerintah mulai sadar, tidak lagi menggunakan tangan besi seperti yang di masa lalu. Kita baca laporan-laporan sekarang mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai lebih, ibaratnya kalau dikatakan Napoleon, tangan besi tapi ada sarungnya dari beledru. Begitulah kira-kira. Jangan aja tangan besi itu saja yang ditunjukkan. Jadi ini sudah mulai ada kesadaran di pihak pemerintah. Karena mereka melihat kalau dilakukan terus kekerasan, nampaknya makin hebat reaksi dari rakyat itu sendiri. Dan ini tidak akan menguntungkan pemerintah karena orang akan mengingat kembali apa yang terjadi dalam peristiwa Tiananmen. Peristiwa di Tiananmen tahun 1989 itu masih teringat terus kalau ini terjadi. Oleh sebab itu pemerintah sangat hati-hati dalam hal ini. Karena mereka merasa bahwa mereka ikut bertanggung jawab dalam persoalan COVID ini. Ini kan semuanya dalam persoalan COVID, soal lockdown, soal penguncian ini yang menjadi pencetus atau pemicu seperti yang Iswayu dikatakan unjuk rasa yang berlangsung di Tiongkok. Dan ini terjadi di Wuhan, ini terjadi di negara mereka. Jadi mereka mulai merasa ya, ini sekarang ini ibaratnya walhasil balik asal, kita malahnya menderita. Bahwa kita yang dianggap dahulu sebagai penyebab tercetusnya COVID-19 ini, sekarang kita malahan ini yang menjadi masalah di Tiongkok sendiri. Padahal kalau dilihat dari segi ekonomi, dari segi keuangan, dari segi kehidupan rakyat, memang luar biasa. Dari segi angkatan bersenjata yang sangat dikagumi, walaupun belum pernah teruji. Ya, sejak perkembangan kemampuan angkatan bersenjata di Tiongkok belum pernah ada. Mudah-mudahan jangan sampai perlu diuji lah. Biarlah tentara itu hanya sebagai alat untuk melakukan pengamanan dengan artian alat yang akan membuat orang lain untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan-tindakan yang bisa memancing Tiongkok untuk melakukan serangan dan sebagainya. Jadi ini yang sekarang menjadi masalah sekarang ini adalah bagaimana pemerintah harus membatalkan kebijakan nol ini. Ini yang susah karena takut kehilangan muka. Walaupun secara pelan-pelan kabarnya sudah mulai dilakukan. Kan kita ingat waktu terjadi bahkan di Shanghai, di kota yang sangat besar dengan penduduk barangkali 25-26 juta orang, waktu itu juga sudah mulai terdengar adanya keluhan-keluhan, tapi belum berupa tindakan turun ke jalan seperti yang terjadi sekarang ini. Menariknya seperti dikatakan oleh banyak pengamat, bahwa unjuk rasa itu seakan-akan tidak diorganisir, tetapi secara serta-merta begitu saja, secara spontan begitu saja terjadi. Jadi banyak yang punya pikiran yang sama, bahwa mereka tidak lagi mau dikekang, tidak mau lagi dikurung. Karena mereka sudah mengetahui di luar negeri, orang sudah mulai berusaha untuk hidup berdampingan secara damai dengan COVID-19. Dengan melakukan misalnya vaksinasi yang sangat boleh dikatakan menyeluruh kalau bisa. Dengan menggunakan masker dan lain sebagainya. Kenapa di Tiongkok tidak bisa? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh penguasa di sana. Dan ini sangat menyulitkan bagi pemerintah. Nah, kita khawatir kadang-kadang ketika terjadi kegoncangan, terjadi keresahan di dalam negeri, itu kadang-kadang penguasa untuk menenteramkan, untuk menyatukan rakyat, melakukan pertualangan di luar negeri. Ini yang kita khawatirkan. Dan mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi. Nah, Bang Nuim, saya akan bertanya ke Bang Nuim, apakah dalam sejarah pemerintahan Tiongkok, penilaian-penilaian dari masyarakat ini mampu
atau reaksi-reaksi dari masyarakat ini mampu membuat seorang pemimpin di Tiongkok untuk bisa dibilang lengser lah dari kepemimpinannya atau ke posisinya saat ini. Namun dijawabnya nanti Bang Nuim. Kita akan mendengarkan sejumlah informasi dan MG Listener jangan kemana-mana, tetap di 94,7 FM MG Radio Network. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM MG Radio Network. More than just news. MG Listener masih di Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MG Radio Network More than just news, dan masih tersambung dengan jurnalis senior kami di Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat. Bang Nuim, dalam sejarah pemerintahan Tiongkok, apakah memang keberatan atau demo-demo yang muncul dari masyarakat ini mampu membuat seorang pemimpin di negara Tiongkok itu lengser, Bang Nuim? Tidak lengser, tapi bisa melakukan perubahan. Jadi kalau kita kembali ke peristiwa Tiananmen, itu barangkali Iswayudi ingat ya, ada foto seorang laki-laki dengan membawa tas dari kertas dan berdiri di depan tank. Nah, kejadian itu, penumpasan yang dilakukan itu sangat keras. Waktu itu Deng Xiaoping sebenarnya yang berkuasa menggantikan Mao Zedong. Dan dia tidak begitu suka dengan sebenarnya apa yang terjadi di lapangan Tiananmen itu. Bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana pihak berwenang menumpas unjuk rasa yang terjadi. Makanya dia mengangkat seorang ke Jiang Zemin yang baru meninggal dunia kemarin, yang pernah melakukan hal yang sama, tapi menyelesaikan persoalan unjuk rasa di Shanghai dengan cara bukan dengan kekerasan, tetapi pendekatan-pendekatan manusiawi yang lebih efektif. Makanya kemudian Jiang Zemin diangkat untuk menjadi semacam presiden di Tiongkok. Jadi memang ada pergeseran. Jadi digantikan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dengan penuh kekerasan untuk menumpas kejadian di Tiananmen, kemudian diganti dengan orang-orang yang mampu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Jadi sudah ada kira-kira semacam teladan di masa lalu atau contoh dari masa lalu bahwa bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih damai daripada pendekatan-pendekatan dengan kekerasan. Karena kita melihat di Tiongkok itu mau tidak mau masih ada sistem feodalisme. Kita mengerti sekali bagaimana misalnya, coba dibayangkan di zaman lalu ya, di zaman kaisar-kaisar yang lalu, di zaman dinasti-dinasti yang lalu, itu seorang kaisar di Tiongkok misalnya, ketika dia sakit, memanggil Shinsei atau dokter, itu Shinsei atau dokter itu tidak boleh memegang nadi pasiennya, karena pasiennya itu kaisar dan dia orang kebanyakan. Shinsei-nya itu atau dokternya itu sebagai orang kebanyakan, dia tidak boleh memegang nadinya. Jadi apa yang harus dilakukannya? Maka diambillah sehelai benang, maka kaisar memegang ujung benang itu ditempelkan ke nadinya, sang Shinsei memegang ujung benang katanya untuk menghitung nadi pasiennya. Begitu hebatnya, tidak boleh bersentuhan antara dokter dengan kaisar, tidak boleh bersentuhan. Jadi sistem feodalismenya juga sangat luar biasa di Tiongkok. Oleh sebab itu agak mengherankan kalau sekiranya sekarang ini ada keberanian di kalangan sementara anak-anak muda terutamanya di Tiongkok untuk turun ke jalan, melakukan demonstrasi, bahkan menuntut supaya Xi Jinping mengundurkan diri, supaya Partai Komunis Tiongkok dibubarkan dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang hampir tidak masuk di akal. Jadi artinya bahwa sistem feodalisme yang selama ini berlaku, yang juga disebut dengan filial piety di dalam bahasa Inggrisnya, bahwa mereka itu menghormati yang lebih tua, yang lebih di atas dan lain sebagainya, itu nampaknya sekarang mulai ditubruk begitu. Dan ini menarik sekali. Apakah ini bisa mendatangkan perubahan? Karena biar bagaimanapun, bagi rakyat Tiongkok, apa yang dilakukan oleh Xi Jinping adalah sesuatu yang barangkali tidak pernah terpikir orang mereka akan berhasil, yaitu penumpasan terhadap korupsi. Karena kalau dikatakan Jiang Zemin yang baru meninggal, hebat. Dialah yang membuka Tiongkok misalnya kepada Barat. Karena dia mampu berbahasa Inggris, dia bisa memainkan segala macam alat musik. Dia juga misalnya pernah berdansa dengan Condoleezza Rice, salah seorang tangan kanan dari Presiden George Bush, melakukan dansa tango dan lain sebagainya. Dan dia memang membuka hubungan dengan Barat, tetapi dia tidak
juga memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk bisa memanfaatkan sistem demokrasi yang tidak diberikan kepada rakyatnya. Dan dampaknya sekarang ini, mau tidak mau harus diakui bahwa sudah ada perasaan. Kalau di negara lain, mereka bisa juga makmur. Barangkali tidak semakmur seperti Tiongkok, tetapi tidak dengan mengorbankan kemerdekaan, tidak mengorbankan hak-hak kemanusiaan mereka. Kenapa di Tiongkok tidak bisa? Jangan sampailah demokrasi 100%, jangan sampailah misalnya pemerataan ya, hak 100%, tapi paling tidak sebagiannya. Jadi tidak perlu dilakukan penguncian atau lockdown seperti yang sekarang ini. Padahal katanya di berbagai dunia lain ini tidak dilakukan. Kenapa Tiongkok harus berbeda? Ini yang barangkali soal faktor kemanusiaan. Faktor kemanusiaan ini yang menjadi barangkali salah satu sebab kenapa orang merasa begitu jengkel dengan penguncian yang dilakukan sekarang ini, karena tidak selaras, tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seakan-akan Tiongkok itu mau beda sendiri. Padahal manusia itu pada dasarnya sama rata dan ya seperti dikatakan tadi, man does not live by bread alone. Manusia itu tidak hanya hidup karena makan roti dengan makan roti saja. Ada hal-hal lain yang juga lebih penting bagi seorang manusia. Nah, Bang Luim, bisa dibilang suasana dalam negeri di negara Tiongkok saat ini cukup membuat image Tiongkok yang sudah mulai baik di mata internasional bisa dibilang mulai turun lagi, di mana pemerintah sepertinya tidak memberikan membuka ruang untuk masyarakatnya bisa mendengar. Dan kalau suasana di dalam negeri Tiongkok ini tidak baik, bisa dibilang negara lain yang menjadi pesaing Tiongkok seperti Amerika ini kayaknya akan lebih happy. Apakah dalam konteks saat ini yang terjadi di Tiongkok, mungkinkah ada peran-peran dari negara-negara lain yang membuat suasana di Tiongkok memanas, Bang Luim? Bisa saja. Kalau itu kita tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Karena apa yang dilakukan oleh intelligence masing-masing negara, ya kita tahu bahwa di Australia ini beberapa waktu yang lalu juga diributkan bahwa ada intelligence dari negara asing, ya disebutkan dari Tiongkok yang mulai melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat Tionghoa yang ada di Australia dan lain sebagainya. Nah, di Amerika juga begitu. Kita mengetahui bahwa Amerika juga punya badan intelijen yang disebutkan CIA, Central Intelligence Agency, yang tidak boleh beroperasi di Amerika, tapi CIA khusus dibentuk untuk beroperasi di luar Amerika. Seperti juga Inggris punya military intelligence atau MI5, MI6. Jadi kita tidak bisa menafikan, tidak bisa mengatakan, oh tidak, ini tidak ada. Mungkin saja melihat ada kesempatan untuk barangkali ya menghangatkan suasana, untuk membakar semangat, untuk menghasut ya. Kalau mau pakai kata menghasut, bisa saja. Ini adalah kesempatan. Mungkin saja di situ ada nanti intelligence yang bergerak. Ya, karena kita melihat intelijen ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, Iswahyudi. Dahulu di Indonesia ada seorang kolonel namanya Zulkifli Lubis yang dianggap sebagai pokoknya tokoh intelijen yang mumpuni, ya, yang sangat disegani. Ketika terjadi peristiwa bulan Oktober terhadap Presiden Soekarno yang digagas oleh waktu itu Jenderal Nasution, masyarakat berkumpul di depan istana, siap pokoknya untuk mengancam Bung Karno, pokoknya berkumpul anti Bung Karno dan lain sebagainya. Tahu-tahu Zulkifli Lubis menempatkan tenaga-tenaga intelijennya di tengah-tengah khalayak yang berkerumun dengan instruksi bahwa tepat jam sekian kalian mengatakan hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Betul saja, tepat jam sekian mereka mengatakan hidup Bung Karno, semuanya ikut. Yang semuanya datang waktu itu sebenarnya untuk demonstrasi anti Soekarno, akhirnya mengatakan hidup Bung Karno, hidup Bung Karno. Jadi bisa saja dilakukan hal yang seperti itu juga di Tiongkok sekarang ini. Meski ada komitmen antara Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping kemarin ketika di Bali, ketika di G20, menghormati kebijakan kedua negara dan bersaing secara sehat, bisa dibilang itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada peran-peran
pihak-pihak tertentu yang membuat suasana di Tiongkok memanas, masih terus memanas, Bang Nuim? Bisa saja, karena biar bagaimanapun belum tentu ya tindakan intelijen yang dilakukan oleh misalnya CIA itu 100% diketahui atau dilaporkan kepada presiden. Meskipun Presiden Amerika Biden itu tiap pagi dia mendapatkan laporan dari FBI ya, dari Badan Intelligence National Security Agency dan lain sebagainya. Tiap pagi itu disampaikan laporan. Tapi belum tentu hal-hal yang seperti ini dilaporkan kepada Presiden Biden. Kalaupun dilaporkan nanti dikatakan ini kami akan menjaga agar Presiden tidak mengetahui hal ini, kami tutupi dan kami bergerak terus. Ya jelas, karena mereka ingin tentunya untuk membuka Tiongkok ya, agar Tiongkok betul-betul menjadi negara yang terbuka seperti Jepang barangkali. Karena kita tahu ya, bahwa Amerika itu melakukan pengorbanan yang sangat luar biasa terhadap prestise, terhadap harkat martabat meruahnya sendiri. Ketika Presiden Richard Nixon didampingi oleh antara lain Henry Kissinger, diam-diam masuk ke Tiongkok untuk berjumpa dengan Mao Zedong dan waktu itu Perdana Menterinya Zhou Enlai. Mereka diam-diam mendatangi ini, Amerika mendatangi Tiongkok untuk mengajak Tiongkok agar keluar dari ketertutupannya waktu itu, tahun 70-an. Nah, jadi kita melihat Amerika berkepentingan kalau Tiongkok ini bisa menjadi bagian dari masyarakat internasional. Karena nanti dalam hal-hal internasional disesuaikan dengan hukum-hukum internasional yang berlaku. Seperti misalnya kebebasan untuk berlayar di laut, dalam hal ini di Laut Cina Selatan, kebebasan untuk terbang, dalam hal ini di udara Laut Cina Selatan, dan lain sebagainya. Dan memang Tiongkok keluar yang terbuka ya. Mao Zedong waktu itu menerima Zhou Enlai tidak secara langsung, tapi terbuka. Jadi setelah itu mereka juga ingin memastikan jangan dibiarkan Tiongkok ini bisa seenaknya saja karena bisa berbahaya. Oleh sebab itu intelijennya tentunya ikut beraksi. Jadi tidak bisa dipungkiri sampai sekarang ini, sampai saat kita bicara ini, bahwa intelijen itu tidak bergerak. Bukan hanya di Tiongkok, tapi di banyak tempat lain di dunia ini. Jadi melihat ada kesempatan barangkali ya mereka masuklah, jarumnya bisa dimasukkan ke sana. Untuk ya barangkali membujuk mereka supaya terus jangan mau kalah, terus demonstrasi dan lain sebagainya. Ini penting ya untuk betul-betul membuat penguasa di Tiongkok jadi agak goyang sedikit, dan ini perlu demi kepentingan Amerika Serikat dan barangkali juga negara-negara barat lainnya. Bisa dibilang komitmen saling bersaing sehat di dunia internasional yang disepakati antara Biden dan Xi Jinping kemarin di Bali, sepertinya mereka tetap dalam konteks itu informasi yang dipublish saja, karena bisa dibilang ketika kemarin Wakil Presiden Kamala Harris juga berkunjung ke Filipina, ini sepertinya memberi dukungan terkait Laut Cina Selatan kepada Filipina untuk dukungan Amerika terkait klaim Filipina di Laut Cina Selatan. Ya ini kan mensiratkan bahwa Amerika berada di belakang Filipina ketika Filipina nantinya akan menuntut haknya bila Tiongkok mencoba menggagu-gagu lagi suasana di Laut Cina Selatan. Bukan seperti itu, Bang Nuim? Ya, tetapi kan Filipina dari sejak zaman presiden sebelum Ferdinand Marcos Jr. Bongbong itu sudah mulai mendekat ke Tiongkok. Jadi tidak lagi begitu dekat dengan Amerika. Amerika mulai merasa ini Filipina di mana dahulu pernah ada pangkalan militer Amerika di sana dan sebagainya. Kok sekarang ini kelihatannya malahan condong ke Tiongkok dan lain sebagainya. Jadi Kamala Harris yang ada ke sana itu antara lain untuk barangkali membujuk Filipina. Jangan terlalu ke Tiongkok lah. Karena barangkali Filipina secara realistis melihat bahwa letak Filipina itu lebih dekat ke Tiongkok daripada ke Amerika. Kalau terjadi sesuatu, Tiongkok itu lebih mudah masuk ke Filipina daripada Amerika datang untuk menyelamatkan Filipina. Jadi lebih bagus untuk bagaimana berdekatan dengan Tiongkok. Ya, walaupun tetap tuntutan terhadap Kepulauan Spratly itu masih tetap hidup, tapi mereka juga melihat kenyataan bahwa mereka lebih dekat kepada Tiongkok. Nah, kita melihat bahwa di dunia ini untuk apa ada CIA kalau tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang selama ini memang digunakan, kita tidak tahu. Di mana-mana CIA itu ada.
Ya ini sudah satu kenyataan ya. Kita baca tuh laporan-laporan, misalnya ada buku yang tebalnya luar biasa, The Dirty War istilahnya itu, dan itu juga menceritakan tentang peranan CIA di mana-mana. Dan juga ini bukan hanya CIA. Dahulu di Uni Soviet juga ada intelijensia. Tiongkok sekarang ini ada intelijensia, bahkan ditengarai bergerak di sejumlah negara, bukan hanya di negara-negara Barat, tetapi juga di negara-negara Asia, dan juga termasuk seperti di Asia Tenggara, dan juga barangkali di Pasifik dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu. Tapi saya yakin tentu mereka juga bergerak dan mengatakan ini kesempatan. Nah, kalau kita mengatakan terus saja supaya betul-betul mengguncanglah kedudukan Xi Jinping yang baru saja mendapatkan restu untuk meneruskan jabatannya selama 3 periode. Siap. Terima kasih Bang Nuim atas diskusinya pada Kamis hari ini, dan semoga ketegangan yang melanda negara Tiongkok bisa mereda dan juga akan berdampak dan tak berdampak luas ke negara-negara lain, terutama di benua Asia. Salam sehat untuk Bang Nuim dan keluarga, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bang Nuim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.